Qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taqsibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyiral muslimin, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan izin kepada kita semua sehingga umur kita masih disampaikan oleh Allah sampai hari ini. Mudah-mudahan senantiasa iman dan takwa kita masih tetap istiqomah sampai kita nanti betul-betul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, ada 5 hal yang kita tidak akan pernah mengetahuinya secara pasti. 3 hal yang pertama yang disebut Allah dalam surat Luqman ayat terakhir tadi yang saya baca. Yang pertama adalah kita tidak akan pernah tahu kapan terjadinya as-sa'ah, hari kiamat. Persisnya kita tidak akan tahu, pastinya kita tidak akan mengerti. Itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin semua, jangankan as-sa'ah, hari kiamat, apa yang mau kita kerjakan nanti secara pasti atau besok secara pasti juga kita tidak akan pernah tahu, tidak akan pernah pasti mengerti apa yang mau kita perbuat. Bahkan mati pun kita tidak akan mengerti. Itulah sehingga kita harus sadar bahwa kita ini hamba Allah yang kalaupun diberi ilmu itu tidak akan pernah sebanding dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama tadi, kita tidak akan pernah tahu kapan terjadinya hari kiamat, walaupun tanda-tandanya banyak disebut di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wa yunazzilul ghais, dan Allah lah zat yang menurunkan hujan. Jemaah sekalian, ada orang yang hari ini dengan ilmu pengetahuannya mencoba membuat hujan buatan, dan insya Allah juga tidak akan pernah persis apa yang dimaui, yang dikehendaki. Tidak akan pernah terjadi persis, walaupun kita juga pernah mengadakan hujan buatan. Dan sampean lihat biayanya berapa ratus miliar. Itu baru hujan mungkin di Desa Nggosari, walaupun mungkin tidak penuh, itu biayanya sekian ratus miliar. Kita tidak akan pernah tahu. Kadang di Nggosari atau di Kampung Cangaan sana hujan, di Nggosari sebelah selatan ndak. Kadang-kadang kita basah di sebelah utara, pulang ke rumah di selatan nggak hujan. Itulah kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak akan pernah tahu kapan terjadi pastinya hujan. Kadang mendungnya tidak begitu tebal hujan, kadang mendungnya tebal tidak hujan tapi tiba di atau hujan di tempat yang lain.
Kita mengharapkan hujan, Allah tidak memberi. Kami tidak mengharapkan hujan, Allah memberi hujan. Itulah rahasia tentang hujan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mengetahui dan menurunkan hujan. Itu baru kalau kita teliti baru satu tempat. Sedangkan di Indonesia saja, tidak usah di taraf dunia, Indonesia saja kalau kemudian hujan itu kita buat, habis anggaran negara. Dan kalau sudah musim hujan sampai lihat se-Jawa aja itu berapa juta meter kubik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, kita betul-betul kecil, tidak usah kita kemudian dengan congkak menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau merasa kita gumede, merasa kita besar. Wa ya'lamu ma fil arham, dan kamu tidak akan pernah, kata Allah, dialah zat yang selalu mengetahui apa rahasia yang ada di rahim seorang ibu. Yang jelas dengan ilmu pengetahuan kedokteran yang sampai saat ini punya alat untuk mendeteksi bayi, ya, scanner untuk ibu yang mengandung, itu tidak bisa memastikan. Belum bisa sampai hari ini ada ilmu yang bisa memastikan bahwa itu anaknya nanti lahir laki-laki perempuan. Walaupun sebatas kemampuan manusia yang dikerahkan, itu paling zon, perkiraan, kadang betul kadang tidak. Itu 1-2 tempat. Kalau yang lahir se-Indonesia, se-Jawa, apalagi yang lahir banyak sekali, kita tidak akan pernah tahu jamaah sekalian. Ada yang diperkirakan sudah 95 atau mungkin 99% menurut alat deteksi itu laki-laki, tapi lahir perempuan, atau sebaliknya. Nah, jemaah sekalian, Allah telah berikrar di dalam surat Luqman ayat 34 ini, wa ya'lamu ma fil arham, dialah Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim ibu. Tidak akan pernah ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan itu Bapak Ibu, kita tidak tahu, kadang-kadang lahir bayi ada cacatnya, ada kurangnya, ada bayi prematur, dan semuanya itu menjadi rahasia Allah dan menjadi kita bertambahnya ilmu untuk mempelajari disiplin ilmu rahim atau ilmu kelahiran anak ini. Tidak ada yang tahu, tiba-tiba keluar ada cacatnya, tiba-tiba lahir tidak sempurna, itu semuanya kita tidak tahu, apalagi kita akan memastikan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah akan memperkenankan itu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu, dan Allah berjanji kamu tidak akan bisa pernah tahu apa yang kita perbuat esok hari. Madza taksibu ghadan. Kita mungkin bisa merencanakan, bisa membuat skedulnya, bisa membuat macam-macam, tetapi pastinya mau yang kita perbuat hari esok tidak akan pernah bisa tahu kita. Atau kalau tidak, umur kita tidak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak tahu. Makanya jamaah sekalian, yang terpenting adalah bagaimana kita hari ini, ya hari saah yang kita lakukan, yang kita alami ini, mari kita perbuat dengan sebaik-baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak punya jaminan kita apakah kita besok hari akan bisa mengetahui apa yang mau kita kerjakan. Hanya Allah yang akan memberikan takdirnya kepada kita. Paling banter kita hanya bisa mengikhtiarkan, mengusahakan. Wa tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kita tidak akan pernah tahu kita nanti mati di bumi sebelah mana. Mungkin penduduk Nggosari kadang-kadang meninggalnya di Gresik sana,
Atau penduduk Sekapuk kadang-kadang meninggalnya di Malang. Tidak tahu kita akan meninggal di bumi bagian mana. Ada orang yang punya cita-cita meninggal di tanah haram. Tetapi Allah kalau tidak menghendaki, tidak terjadi. Ada yang tidak punya impian atau tidak punya cita-cita, tetapi ketika berhaji meninggal dunia di sana. Misanan saya itu berhaji dengan anaknya laki-laki, punya satu-satunya anak laki-laki dari 3 bersaudara, yang lain perempuan. Pergi haji karena sayangnya dengan anaknya dibawa umroh bukan haji, umroh. Tidak ada firasat apa-apa. Anak ini baru lulus di perguruan tinggi, dibawa haji, dibawa umroh, tiba-tiba di sana meninggal dunia. Atau kasusnya Ridwan Kamil, siapa yang nyangka anaknya mau sekolah S2 di Swiss, tapi kemudian Allah berkehendak lain. Tidak ada yang tahu di mana kita akan meninggal di bumi yang bagaimana, yang di bagian mana kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, sekali lagi ini 5 hal ini menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dipesan jangan sampai kemudian kita lengah, jangan sampai kemudian kita lelah untuk terus berikhtiar, berusaha sebaik mungkin apa yang kita kerjakan hari ini, saat-saat yang kita betul-betul kita alami. Jangan menanti besok atau jangan menanti lusa. Hari yang kita tinggalkan adalah hari yang bukan milik kita, sudah tidak bisa kita ulang kembali, dan itu catatannya ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan surat 34 ayat 34 surat Luqman ini menyadarkan kita bahwa tetap kita punya istiqomah. Allah lah zat yang satu-satunya, adalah zat yang tidak bisa akan pernah kita samai, walaupun kita punya iktikad untuk mencoba. Orang-orang yang tidak beriman untuk mencoba menyamai Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bisa. Maka mudah-mudahan keyakinan i'tiqad kita, akidah tauhid kita tetap betul-betul murni bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat segala sesuatu yang maha segalanya, sehingga kita betul-betul menjadi hamba Allah yang tunduk dan tadarruk, tawadhu di hadapannya. Jemaah sekalian, mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat, kita laksanakan, kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang sadar, orang yang tunduk bahwa kita itu tidak ada nilainya di hadapan Allah kecuali iman dan takwa kita yang akan menentukan nilai kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.